Baik, setelah kami lanjutkan Panggung Demokrasi, Mas Hemi, saya akan ke Anda menanggapi statement-statement dari para narasumber yang lain. Terakhir juga soal Bang Hensa yang mengatakan ini kartunya Anies ini mau mati atau hidup nih, karena kalkulasinya bukan cuma Pilkada Jakarta, tapi 2029. Anda melihatnya gimana dengan PKS mengusung kader sendiri? Ya. Jadi kalau saya lihat pribadi, Bang, saya percaya dengan kepatriotan Pak Prabowo, dan beliau saya rasa tidak akan mematikan atau memati hidupkan kartu orang seperti itu. Jadi saya rasa memang semua akan diberikan kesempatan yang sama, dan saya yakin itu akan dijalankan oleh beliau ke depan. Dan kalau itu kan nggak Prabowo, Pak Jokowi gimana? Iya, itu kita bicara berbeda lagi. Karena memang kita punya pengalaman juga kan pada saat itu tentang hal itu. Nah, jadi apalagi dengan judulnya ini seru juga judulnya, Mbak. Zigzag Gegara Anies. Iya. Jadi partai yang zigzag Anies juga yang salah gitu kan. Masih salahin Anies juga. jadi padahal belum ada tiket apapun di kantor Anies loh ya. Belum ngapa-ngapain Aniesnya padahal. Itu kan baru partai yang punya kebijakan kan. Dia masih Anies juga disayuri, menarik. Nah, lalu kalau terkait dengan PKS, kami memang sangat percaya dengan PKS. Sudah lama sekali dari sejak 2016 bekerja sama Mas Anies dengan PKS. Dan PKS ini memang partai yang profesional, sangat matang. Beliau ini bukan partai yang ada kader 2 hari terus jadi ketua umum, bukan. Jadi memang selalu ada prosesnya kan. Beda ya sama partai sebelah. Beda ya? dong, beda dong. PKS ini punya proses, punya dinamika. Jadi yakin bahwa PKS akan tetap mendukung Mas Anies jadi cagup DKI? Sulit untuk tidak yakin Jakarta, dengan PKS. Dengan pengalaman ada selama ini sulit untuk tidak yakin sebenarnya. Tapi ya kami terus sangat berharap untuk PKS bisa terus bersama dengan Mas Anies ke depan gitu. Jadi ya kami masih memandang ini, waktu juga masih lama ya tadi, masih 2 bulan lagi. Masih akan banyak sekali dinamika yang terjadi ke depan. Kita bisa saksikan, tapi yang pasti kita wait and see dulu. Kita lihat ke depan seperti apa, dan kami sih optimis dengan apa yang akan dilakukan PKS ke depan. Optimis bahwa PKS akan tetap mendukung Anies? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Optimis gak pakai mudah-mudahan? Oke. Yang dioptimiskan, selain backupnya nih, selain PKS, siapa? Masih ada loh surat PKB gitu kan. Dan PKB sepertinya juga tadi Mas Saiful Huda mengatakan bahwa kombinasi Anies Sohibul mereka setuju, asal Anies gak jadi kader PKS. Menurut Anda, yang mana yang lebih menguntungkan Anies? Kalau soal menjadi kader itu memang perlu pertimbangan yang sangat mendalam bagi Pak Anies sendiri. Karena selama ini kan Pak Anies dimiliki oleh banyak partai. Jadi saat juga kemarin di Pilpres, semua merasa memiliki Mas Anies. Karena kalau misalnya ada di salah satu partai, akhirnya yang lainnya nantinya merasa tidak menjadi bagian dari itu gitu. Jadi memang alangkah baiknya kalau Mas Anies masih berada di luar partai dan bisa dimiliki oleh teman-teman koalisinya ke depan. Oke, gimana tuh Mas Pipin? Pilihannya jadinya kayaknya kalau dengar dari Mas Hemi, kayaknya jadi kader partai belum tentu gitu. Dan dukungannya optimis tapi mudah-mudahan gitu. Masih ada yang banyak yang ngarep loh PKS tuh tetap dukung Anies loh. Jangan kader sendiri gitu Mas Pipin. Ya tentu kita perhatikan itu ya. Jadi bagi kita, kami menghormati pilihan Mas Anies. Kalau Mas Anies misalnya tetap berada di independen, tidak berada di satu partai. Kami sejak awal juga memahami itu. Maka salah satu opsinya memang nanti dipasangkan dengan kader kami. Jadi itu salah satu opsi ya yang kita terus dialogkan ya dengan partai-partai calon mitra koalisi kami. Jadi bagi kami sebetulnya gini ya, kalau kita melihat ya, kalau masyarakat itu yang penting apa sih? Memang melihat pertama calon gubernurnya punya rekam jejak yang baik. Kira-kira bisa mimpin atau tidak. Itu yang penting sebetulnya. Yang kedua adalah punya kredibilitas dan kapasitas atau tidak. Yang ketiga kira-kira peluang menangnya ada atau tidak. Karena bandwagon ini bagaimanapun punya efek ya, baik kepada elit atau alit kepada masyarakat. Nah bagi kami saat ini memang ya fokus kami adalah ketika nanti suatu saat misalnya pimpinan kami sudah menyampaikan misalnya ya, kita sudah mengumumkan pasangannya A misalnya Pak Sohibul Iman dengan berpasangan dengan siapapun misalnya Pak Anies dan sebagainya, tentu nanti rumput akan segera turun ke masyarakat ya untuk door to door, karena sampai saat ini kerja politik itu yang belum dilakukan. Jadi kalau saat ini melihat dari hasil survei ya, misalnya Mas Anies misalnya tinggi atau Pak Sohibul Iman masih perlu untuk ikhtiar, maka ikhtiar yang dilakukan saat ini ke depan adalah ketika mengumumkan calon dari internal, maka kita akan melakukan kerja-kerja politik. Jadi untuk langsung kepada masyarakat, door to door gitu. Itu kekejar ya? Betul, karena waktu 150 kurang lebih 150 hari ke depan itu waktu yang singkat.
singkat. Jadi kalau misalnya yang pikir, oh ini waktunya masih lama, enggak. Waktu 150 hari ini masa kampanyenya nanti cuma 2 bulan, hanya singkat. Makanya kita dari saat ini ketika nanti kita sudah mulai mensosialisasikan bahwa calon yang kita usung ini memang bisa diterima, dan kami bersyukur sebetulnya sudah ada misalnya Pak Surya Paloh misalnya merespon positif terkait dengan pencalonan Pak Sohibul Iman, kemudian PKB juga, dan mungkin ada partai-partai lain juga melirik. Saya yakin, hakul yakin bahwa partai lain juga rasional. Nah, kita menjadikan pilkada sebagai ajang relaksasi politik dari politik nasional. Maka mangga misalnya kalau mau Gerindra mau gabung dengan calonnya PKS, Golkar juga mau gabung, silakan. Tapi bener nggak soal tawaran yang disampaikan oleh Presiden PKS, tawaran jadi cawagupnya RK sekali gini. Jadi gini Mbak, kalau kita melihat ya bahwa dalam pilkada ini ratusan pilkada. Tawar-menawar itu sangat biasa. Bisa formal, bisa informal, ya komunikasi itu ada tidak ada. Ada tawarannya? Ada tawaran itu ada. Baik, kita yang belum kita tahu adalah RK. Apakah itu formal atau informal ya, bahwa itu tawaran. Dan sebetulnya media juga sudah tahu, pengamat juga, Bang Hersat juga sudah tahu. Terkadang misalnya pembicaraan 2 pihak, 3 pihak itu kan kedengaran sampai ke kita sebetulnya. Dan kemudian sampailah kepada kita dan ada yang menyampaikan itu. Tetapi sekali kami harus sampaikan, kami hormati itu, kami apresiasi. Tentu ketika kami ditawarkan menjadi apapun berarti ada pengakuan terhadap posisi PKS. Dan kami harus sampaikan bahwa setiap partai politik dan PKS punya sikap terhadap apapun tawaran atau diskusi atau ajakan koalisi dengan siapapun. Ketika kami menyampaikan bahwa kami hormati, tapi akhirnya kami insya Allah akan mengambil keputusan dari berbagai masukan itu. Kalau misalnya tadi... Ini berarti tawaran jadi cawagupnya siapapun yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju masih terbuka atau enggak? Ya tentu kita melihat ya, bagi kita ya, nanti tentu pimpinan itu akan memutuskan ya, bagaimanapun ya, nanti pada akhirnya akan memutuskan siapa ya. Dan saya prediksi mungkin 1-2 hari ini mudah-mudahan ya akhirnya ada Pak Presiden PKS langsung yang akan mengumumkan untuk Pilkada Jakarta siapa yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. 1-2 hari, Bang Hersat mau menambahkan sebelum saya ke Bang Habib. Menurut saya begini ya, dalam politik kadang-kadang kita terjebak hanya 2 jalan aja. Jalan 1, jalan 2. Kalau nggak Prabowo, Jokowi. Kalau nggak SBY, Megawati. Kalau nggak Megawati, SBY. Itu kan 2 aja. Sama seperti sekarang, kalau nggak Ridwan Kamil, Anies. Seolah-olah tidak ada jalan ketiga. Menurut kamu ada jalan ketiga nggak, Mas? Jalan ketiga ada, yaitu memang tidak ada Anies, tidak ada Ridwan Kamil. Golkar berkepentingan mengembalikan Ridwan Kamil ke Jawa Barat. Gitu ya. Dan kemunculan Ridwan Kamil ini karena persepsi bahwa yang bisa menandingi Anies Baswedan beserta jakmanianya itu adalah Ridwan Kamil. Which is kalau menurut saya belum tentu benar juga. Coba siapa di luar Ridwan Kamil yang kira-kira bisa mengalahkan, minimal berkompetisi secara kuat dengan Anies di Jakarta? Maka bisa saja ada jalan ketiga. Di Jakarta tidak ada Anies Baswedan, tidak ada Ridwan Kamil. Maka muncullah orang-orang baru di sana. Golkar bisa mengajukan siapa, misalnya Zaki kah atau Erwin Aksa kah, sementara PKS bisa mengajukan Sohibul Iman, sementara Gerindra bisa ada Reza Patria lagi gitu. Jadi bisa saja kemudian ada jalan ketiga di Jakarta yang tidak ada Anies dan tidak ada Ridwan Kamil. Itu situasi akan seperti apa? Mungkin nggak kira-kira, Mas Habib, mungkin nggak bahwa akhirnya nggak ada RK, nggak ada Anies, kader yang lain? Komentari pendapat Bung Hersat yang sebelumnya. Jadi politik kita itu jangankan 5 tahun ke depan, 2 bulan ke depan aja masih goib. Masih nggak tahu, masih banyak sekali kemungkinan terjadi. Jadi mungkin perbuatan yang sia-sia kalau kita bikin forecast 5 tahun ke depan, mengantisipasi jangan sampai menjadi lawan Pak Prabowo dan lain sebagainya. Kejauhan lah ya. Hanya menghabiskan energi. Nggak tahu berapa kali kontestasi pemilihan penting. Itu tiba-tiba muncul kuda hitam, ya, yang nggak diduga semua pihak, gitu kan, munculnya Pak Jokowi. Itu kan fenomena kuda hitam yang muncul di last minute, ya. Kemudian Pak Jokowi di gubernur, Pak Jokowi di presiden, Pak Anies di gubernur, ya, dan banyak lagi ya hal-hal seperti itu. Bang Habib lihat ada kuda hitam potensinya di situasi 2 bulan ke depan? Sehingga menurut saya, ya, apalagi Jakarta ini kan selalu tempat buat orang yang punya harapan, ya. Orang-orang yang tadinya di survei dianggap remeh, dianggap kecil, ternyata banyak sekali menang berapa kali kan. Pak Foke tersingkir begitu, ya kan. Pak Ahok juga kurang lebih begitu. Di pileg-pileg juga begitu.
Nah ini memang tantangannya besar. Kenapa? Karena masyarakat Jakarta itu masyarakat yang nggak gampang disetir oleh elit. Mereka bisa punya hitung-hitungan sendiri dalam menentukan pilihannya. Jadi waktu misalnya, saya agak beda dikit dengan Bung Pipin soal lama atau singkat waktu 150 hari ke depan. Kalau untuk daerah seperti Jakarta, menurut saya cukup, ya, nggak lama, nggak pas. Kenapa? Kalau untuk mendorong keterkenalan seseorang di daerah seperti Jakarta gampang sekali, cepat sekali, gitu kan? Kayak saya misalnya nih, saya di Jakarta Timur itu cuma 10 kecamatan, Bos. Satu dapil DPR RI. Pak Pipin, ingat tuh dapil saya dulu, makanya dia kelenger nih. Iya kan, satu kabupaten aja bisa 28 kecamatan kalau nggak salah. Bekasi 30 something. Jadi intinya bahwa artinya karena geografis yang padat, ya kan ya. Cukuplah waktu untuk kampanye. Siapapun dia bisa masuk. Sehingga sangat mungkin Mbak Afi muncul tokoh-tokoh baru nih dalam hitungan minggu ini gitu loh. Oh ya? Jadi Bung Pipin maju pilkada DKI kan bisa jadi. Mbak Afi mungkin berkenan. Jadi enggak, saya jadi wartawan aja. Kalau jadi intinya Gerindra itu bisa jadi surat rekomendasinya berubah nggak jadi KRK. Yang mana good for Golkar dong, Mas ya, Golkar itu kan gini. KRK itu sampai saat ini masih resmi menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Golkar. Betul. Dan dia menegaskan bahwa dia patuh kepada keputusan Partai Golkar. Nah, Golkar belum mengeluarkan surat rekomendasi, hanya mengeluarkan surat tugas untuk 3 nama, Ridwan Kamil, Bang Jaki dan Pak Erwin Aksa. Survei dijalankan terus ya, kita melakukan survei beberapa kali. Sekarang ada survei yang tahap kedua. Nah, insya Allah kelar mestinya akhir bulan ini, selambat-lambatnya awal bulan depan. Dan itu akan menjadi landasan utama juga untuk Pak Ketua Umum kita, Pak Erlangga Hartarto, yang berhasil membawa Golkar dari 85 kursi menjadi 102 kursi DPR RI, nambah 17 kursi kita di DPR RI. Nah, jadi nggak main-main lah kalkulasi ketum Anda nih gitu loh. Tadi PKS suara terbanyak di Jakarta. Kalau Golkar kita nasional nambahnya paling banyak. Gitu. Jadi bargain politiknya beda lagi. Beda lagi nih. mau tanding, mau lawan apa kawan nih kira-kira Golkar PKS? Kita tuh semua itu tidak ada yang mau kalah, semua itu inginnya menang. Iya, tapi harus ada kompetisinya. Nah, ya sekarang tinggal bagaimana kita mengatur strateginya kan, pasangannya kah, mendukung siapa, sehingga kita yang kita calonkan itu yang pasti menang. Jadi jangan kita juga resiko gambling ya, yang kemungkinan menangnya masih sangat kecil. Pak RK itu sudah pasti menang di, ya nggak boleh bilang pasti lah ya, 90% pasti menang di lebih besar Jawa Barat gitu ya. Di DKI itu di survei masih peringkat ketiga. Nah, jadi RK buat Jawa Barat aja gitu, kurang lebih nggak sih? Iya, saya bacanya gitu kan? Keputusannya itu ada di Pak Erlangga Hartarto. Jangan tanya ke aku. Aku nunggu diem aja. Pak Erlangga bilang A, kita bilang A. Tergantung perintah ketum gitu ya. Baik, kita lanjutkan sesaat lagi. Mas Emi mau menambahkan, nanti kita lanjutkan sesaat lagi, termasuk benarkah ada permintaan Anies Baswedan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto? Apakah kemudian itu akan mengubah konstelasi politik di Pilkada Jakarta? Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.